juga publik yang merasa pernah menerima bantuan sosial. Nah, apa saja bantuan sosial yang mereka dapatkan? Ada program Keluarga Harapan yang merespon dari publik itu ada 29,8%, kemudian bansos beras di 29,5%. Jadi antara program PKH dan bansos beras cukup sama ya, cukup berimbang, hanya selisih 0,3%. Lalu bantuan pangan non tunai di angka 16%, lalu bantuan subsidi upah di 11,2%, dan program Kartu Indonesia Pintar di 9,8%. Ini adalah report temuan survei berkaitan dengan penerima bantuan sosial sepanjang tahun 2025 kemarin. Nah, kita akan masuk ke evaluasi lembaga negara dan institusi demokrasi. Ini adalah temuan survei Poltreking. Jadi Tentara Nasional itu adalah lembaga negara ya yang paling tinggi tingkat kepercayaannya. Jadi yang sangat percaya itu ada 12,9, kemudian yang cukup percaya di 65%. Kalau digabungkan angkanya di 77,9%, lalu diikuti oleh presiden, wakil presiden, dalam konteks ini lembaga kepresidenan ya, yang sangat puas itu ada 6,8, kemudian yang cukup puas di 60,6%, kalau digabung di angka 67,4%, kemudian KPU ya, yang sangat puas itu ada 4,4%, kemudian yang cukup puas di 59,1%, kalau digabung di angka 63,5%, kemudian lembaga-lembaga negara lainnya. Ini tentu saja juga punya konsekuensi ya, dalam memberikan dukungan terhadap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Lalu pemirsa, berikutnya kita akan masuk ke isu aktual nasional. Ada beberapa isu yang kami potret di dalam survei ini. Pertama, berkaitan dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Jadi survei ini memotret ada 60,7% gabungan dari 26,9 dan 33,8% dari yang sangat tidak setuju dan kurang setuju. Jadi angkanya ada 60,7% publik yang tidak setuju DPRD kembali dipilih oleh kepala daerah, maksud saya dipilih oleh DPRD. Ini saya kira masukan dan catatan penting dari publik untuk diperhatikan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, bahwa kecenderungan publik, kecenderungan pemilih di Indonesia tidak setuju kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota itu dipilih secara langsung oleh DPRD, melainkan dikembalikan atau seperti yang sudah berjalan sejauh ini, jadi mandatnya diberikan secara langsung oleh rakyat lewat pemilihan umum yang berlangsung melibatkan seluruh pemilih yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Lalu ini isu yang cukup dominan juga, santer meskipun isu agak elit barangkali, soal keanggotaan di BOP ya. Jadi ada 43,6% yang mendengar bahwa yang tidak tahu ya, atau tidak mendengar bahwa Indonesia bergabung dengan Board of Peace atau BOP yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kemudian yang tahu itu ada di angka 33,3%. Lalu kita dalami lagi. Jadi respon publik terhadap keanggotaan Indonesia di BOP yang tidak setuju itu ada di 40,7%. Sementara yang setuju ini terbilang kecil, hanya di 13,7%. Ini jadi suara-suara ini saya kira juga penting untuk diperhatikan oleh pemerintah di dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan secara spesifik, tentu kebijakan luar negeri kita berkaitan dengan keanggotaan di BOP. Karena bagaimanapun ini juga punya konsekuensi tentu terhadap persepsi publik berkaitan dengan kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Lalu kita juga motret, ini adalah persoalan-persoalan paling pokok. Jadi yang paling mendasar dirasakan oleh publik adalah
harga-harga kebutuhan pokok mahal. Kemudian ada kemiskinan di 23,6%, lalu pemberantasan korupsi, susah mencari lapangan pekerjaan, biaya berobat atau kesehatan yang mahal, kemudian hutang luar negeri dan seterusnya ke bawah. Ini adalah persoalan-persoalan, tapi yang cukup dominan dan signifikan setidaknya ada 3 ya. Kemudian harga kebutuhan pokok, kemudian kemiskinan dan pemberantasan korupsi. Jadi ini cukup dominan, meskipun kita lihat misalnya belakangan pemerintah berusaha ya untuk menjaga stabilitas harga BBM di dalam negeri, meskipun di luar gejolak atau konsekuensi dari ketegangan geopolitik ya cukup mendongkrak kenaikan yang cukup signifikan berkaitan dengan energi, tetapi pemerintah berusaha untuk menahan itu. Dan kita melihat, jadi di tengah usaha pemerintah untuk menahan stabilitas ekonomi nasional, tapi harga-harga kebutuhan pokok tetap menjadi persoalan yang paling mendasar yang kerap dikeluhkan oleh publik kita. Lalu di bagian berikutnya, para pemirsa Poltreking TV, kita juga mulai membaca. Jadi nama-nama potensial yang punya potensi, meskipun jauh tentu kita menyadari itu, tapi setidaknya kita dapat merekam. Ini adalah elektabilitas calon presiden yang kita rekam dari data top of mind atau dari spontanitas pemilih. Ketika ditanya siapa calon presiden yang akan Bapak Ibu Saudara pilih, responnya 32,9% itu adalah Prabowo Subianto. Ini pertanyaan top of mind ya, jadi kita tanya secara langsung tanpa menyebutkan nama-nama, secara spontan. 32,9% pemilih kita itu masih memilih Presiden Prabowo Subianto. Lalu ada Deddy Mulyadi di 13,5%, kemudian Anies Baswedan di 9,2%. Jadi ada 3 yang cukup signifikan. Di bawahnya ada Gibran ya di 24,2%, sisanya di bawah 5%. Meskipun catatannya ini tentu penting untuk diperhatikan bahwa ada pemilih yang masih belum menentukan pilihannya, undecided voters itu di angka 28,8%. Ya ini konsekuensi juga karena Pilpres masih jauh, tapi ini setidaknya potret awal ya untuk kita melihat nama-nama potensial. Kemudian